Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? I hope we are always in good condition. Welcome back to my English classroom. Of course, still with me, Mrs. Tanti. Yeah, for today we are going to learn about expression of giving invitation. Jumpa lagi bersama saya di sini, masih dalam kelas bahasa Inggris. Dan kali ini kita akan membahas tentang ungkapan mengundang atau mengajak. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah expression of giving invitation. Untuk lebih jelas mengenai ungkapan ini, kita simak penjelasan video berikut ini. Let's check it out. Let's learn about expression of giving invitation. Atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan ungkapan mengundang atau mengajak. The meaning of giving invitation adalah ungkapan atau ekspresi yang digunakan untuk mengajak ataupun mengundang seseorang untuk datang ke suatu tempat atau ketika ada seseorang yang meminta orang lain untuk melakukan sesuatu untuknya. Jadi, giving invitation ini digunakan ketika kita mengajak atau mengundang seseorang untuk melakukan sesuatu bersama dengan kita. Biasanya akan ada respons atau tanggapan yang diberikan oleh orang yang kita ajak atau kita undang. Here are the expression of giving invitation. Berikut ungkapan yang biasa digunakan dalam giving invitation atau dalam memberikan undangan kepada seseorang. The first, would you like to? For example, would you like to come to my birthday party? Maukah kamu datang ke perayaan ulang tahun saya? The second, why don't we? For example, why don't we visit a museum? Kenapa kita tidak mengunjungi museum saja? The third, would you mind? For example, would you mind going with me? Maukah kamu pergi denganku? The fourth, what about or how about? For example, what about swimming to Pangandaran Beach? Bagaimana jika kita berenang ke pantai Pangandaran? The fifth, shall we? For example, shall we go to the cinema together? Akankah kita pergi ke bioskop bersama-sama? Sixth, can you? For example, can you come to my house? Bisakah kamu datang ke rumahku? Seventh, do you want to? For example, do you want to go out with me? Apakah kamu mau pergi denganku? Nah, ungkapan tadi biasa digunakan ketika kita mengundang atau mengajak seseorang. There are responding of invitation. Berikut respon yang biasa diberikan ketika kita mengajak seseorang atau mengundang seseorang. There are two kinds of response of invitation. The first is accepting. The second is refusing. For accepting, responding, untuk respon menerima ajakan, kita bisa menggunakan ungkapan I'd like to. Thanks for your invitation. With my pleasure. I'd love to. I would, thank you. That would be nice. Wonderful. Great. Alright. Yes, it would be very kind of you. That's a good idea. Ungkapan ini menunjukkan bahwa orang yang kita ajak mau, bersedia untuk kita ajak. Dan ungkapan atau respon yang menunjukkan menolak ajakan, kita bisa lihat di sini. Contohnya, thanks, but I'm afraid I can't. I'm sorry I can't. I have another schedule. I'd love to, but thanks for asking me, but sorry I can't, but thanks anyway. I wish I could, but pada intinya, respon ini menunjukkan bahwa orang yang kita ajak menolak. Maaf, saya tidak bisa. Karena beberapa alasan. Here is a dialogue between Sidki and Zahra. Di sini ada sebuah dialog antara Sidki dan Zahra. Let's read together. Kita baca bersama. Zahra, would you like to come to my birthday party tomorrow? I'd like to. Thanks for inviting me, Sidki. You're welcome, Zahra. Don't forget to come on time. Without you, the party is nothing. I really hope you can come there. Don't worry, I'll come. Kesimpulan dari dialog ini, Sidki mengajak Zahra untuk datang ke ulang tahunnya. Dan Zahra pun menyambutnya atau memberikan respon
dengan bersedia untuk datang. Dalam penerapannya, giving invitation bisa diucapkan langsung kepada orang yang kita tuju atau bisa melalui secari kertas yang dinamakan dengan kartu. Berikut contoh kartu undangan. Kita bisa lihat di sini. Jika dialog tadi dibuat dalam sebuah kartu, maka akan membentuk seperti ini. Sidki's third birthday, Thursday, August 29th, at Trumia's house from 1 p.m. to 4 p.m. Jalan Raya Wonosegoro, number 3, Wonosegoro, Banda. Another example. Another sample here. Look at this. To all friends, you are invited to my birthday party, Saturday, November 10, 2014, at 3 p.m. in Pahlawan Hotel. Please come to my birthday party, Anton. Di sini ada nama orang yang dituju atau yang diundang, kemudian isinya, dan yang terakhir di bawah ada orang yang membuat undangan, yang mengundang. Dari contoh tadi kita bisa simpulkan bahwa ada beberapa bagian dalam kartu undangan. The parts of invitation card. The first is invitee, the second is content or body of invitation, and the third is inviter. Invitee itu menunjukkan siapa yang diundang, nama yang dituju, yang diundang. Biasanya diletakkan di bagian atas pojok kiri. Yang kedua ada content or body of invitation atau isi kandungan daripada kartu undangan ini, di mana di situ harus jelas acaranya apa, hari dan tanggalnya kapan, jam berapa, dan tempatnya di mana, harus jelas. Dan yang ketiga ada inviter, di mana di sini dituliskan nama yang mengundang, biasanya di bagian bawah surat diletakkannya. Okay, that's all about the explanation of giving invitation, and continue to the task. Kita lanjutkan dengan tugas atau penilaian. Please make an invitation card on a piece of colored paper with free time. Make it as creative as possible. Silakan buat sebuah kartu undangan di atas kertas berwarna dengan tema acaranya bebas dan buat sekreatif mungkin. Silakan kalian kembangkan kreativitas kalian di sini, buat sebagus mungkin. That's all. Thank you. Ya, that's all my explanation about expression of giving invitation. Demikian penjelasan mengenai ungkapan mengundang atau mengajak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. At last, I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.